Halo guys, dalam podcast kali ini kami dari kelompok 31 yang beranggotakan aku Cornelia Tika dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 9. Nama saya Yosef Niko dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 32. Nama saya Benediktus Sabto dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 3. Akan membahas tentang dampak kemajuan teknologi terhadap manusia. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dari pengertian tersebut bisa diketahui bahwa teknologi dapat membantu pekerjaan manusia. Berdasarkan teknoia.com, perkembangan teknologi internet di Indonesia sudah berkembang pesat dan hampir 80% penggunaan digunakan untuk sosial media. Dilansir dari merdeka.com, bisa diketahui bahwa penggunaan aplikasi di handphone didominasi oleh sosial media dengan 24%, entertainment sebanyak 20%, info dan search sebanyak 16%, email 14%, games 12%, e-commerce 8%, dan local search sebanyak 6%. Sosial media memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Tidak heran mengapa orang Indonesia sangat menyukai bermain sosial media, karena membuat komunikasi menjadi semakin praktis. Tetapi, teknologi tidak hanya membawa pengaruh positif. Teknologi juga membawa pengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Untuk lebih lengkapnya, ada di artikel Future of Working. Dan kami mengambil beberapa poin tentang pro dan kontra mengenai teknologi. Berikut rangkumannya. Pros of technology are: first, technology gives us access to more information. Second, you can save time by using technology. Third, technology gives us more mobility option. Fourth, we can communicate more efficiently because of technology. Fifth, technology can make things cheaper. Cons of technology are: first, technology creates a social disconnect. Second, there is more of a struggle to disconnect from work because of technology. Third, technology can manipulate information to suit personal need. Fourth, it becomes much easier to copy or plagiarize information. Fifth, technology can be addictive. Berdasarkan artikel tersebut, salah satu dampak positif teknologi adalah mudahnya kita mendapat informasi. Kita semakin mudah berkomunikasi dan banyak hal lain yang membuat kehidupan kita lebih praktis. Tetapi di balik semua hal itu, teknologi tetap mempunyai dampak negatif. Gadget, internet, dan sebagainya membuat masyarakat cenderung menghabiskan waktu di depan gadget, membuat budaya gotong royong memudar. Selain membuat budaya gotong royong memudar, mudahnya orang berkomentar di media sosial kadang membuat pertikaian dan perselisihan yang sebenarnya tidak harus terjadi. Dilansir dari IDN Times, berikut adalah contoh-contoh pertikaian yang sering terjadi di media sosial. Yang pertama, perbedaan pilihan politik. Yang kedua, perbedaan hobi. Yang ketiga, perbedaan gender. Dan yang keempat, perbedaan pendapat. Semua hal tersebut menyebabkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Perdebatan karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Perdebatan di media sosial bisa membuat kedua pihak bertukar pikiran dan menambah wawasan. Tetapi, terkadang perdebatan dilakukan dengan emosional, sehingga menyebabkan kata-kata yang tidak pantas keluar, sehingga menyebabkan pihak lain sakit hati. Dan dalam kasus yang lebih parah, kedua belah pihak tidak saling meminta maaf, padahal bukanlah Tuhan mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Hidup dalam kemajemukan menuntut kita untuk saling menerima pendapat orang lain dengan pikiran terbuka. Jangan sampai perkembangan teknologi komunikasi
malah membawa perpecahan di negara kita. Mengingat negara kita akan menuju revolusi industri 5.0 yang memanfaatkan teknologi untuk membawa keuntungan bagi manusia itu sendiri. Membahas revolusi industri 5.0 mengingatkan kita terhadap revolusi hijau yang terjadi di Indonesia beberapa waktu silam. Revolusi industri 5.0 dan revolusi hijau sama-sama ingin memberikan keuntungan bagi manusia. Bedanya, industri 5.0 menekankan di beberapa bidang dan revolusi hijau hanya di bidang pertanian. Dampak revolusi hijau adalah peningkatan pangan. Contohnya dalam artikel Media Indonesia yang mengatakan bahwa hasil ekspor pertanian Indonesia meningkat sebanyak 24,35%. Hal ini merupakan dampak dari pengoptimalan teknologi di bidang pertanian. Bisa kita simpulkan bahwa teknologi membawa banyak sekali keuntungan bagi umat manusia. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif juga lumayan banyak. Tetapi positif dan negatif teknologi kembali lagi terhadap manusia sebagai pemakainya. Jika kita memanfaatkan untuk hal positif, maka hasilnya juga positif, begitu juga dengan sebaliknya. If technology hadn't been found, human's life would have suffered on all aspects. Kata-kata tersebut muncul ketika kami berandai-andai jika teknologi tidak pernah ditemukan. Kehidupan manusia akan sangat menderita di berbagai bidang karena akan sangat rumit untuk memenuhi kebutuhan dan lainnya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Dan kita harus bersikap maju menuju revolusi industri 5.0 agar kita tidak ketinggalan zaman dan kesulitan. Sekian saja podcast dari kami kelompok 31. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.